Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki Tri Hari Suci. Dan pada hari ini kita akan mengawali Tri Hari Suci kita dengan perayaan Kamis Putih atau perayaan perjamuan Tuhan. Dan dalam perayaan perjamuan Tuhan ini, kita akan melihat dan belajar beberapa hal penting yang bisa menjadi intisari dari perayaan perjamuan Tuhan. Dan dalam perjamuan Tuhan ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkan makna dari perayaan Kamis Putih. Perayaan di mana Yesus bersama para muridnya duduk bersama, menikmati perjamuan bersama, dan Yesus menyatakan bagaimana seharusnya para murid melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Kamis Putih, malam perjamuan Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, beberapa hal yang bisa memberikan makna dari perayaan Kamis Putih bagi kehidupan iman kita dan teristimewa bagi kita yang merayakannya. Pertama, kita melihat bahwa dalam perjamuan malam terakhir, sebelum
Yesus dikhianati oleh Yudas, Yesus dan para murid duduk bersama, makan bersama. Dan selanjutnya Yesus melayani para murid, membasuh kaki para murid, dan memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat terakhir. Ini bagaikan sebuah pernyataan, sebuah kata-kata terakhir Yesus buat mereka. Apa yang harus dilakukan oleh para murid. Dalam peristiwa ini ada kebersamaan, kekeluargaan yang sangat luar biasa di antara para murid. Dan sesungguhnya Yesus sendiri yang meminta supaya ada perjamuan di rumahnya Anu. Dan ini sangat luar biasa. Yesus mengambil inisiatif untuk duduk bersama para murid. Dan di situ Yesus membagi-bagikan tubuh dan darahnya, roti dan anggur bagi para murid. Dia sendiri yang melayani para murid. Ketika membasuh kakinya pun, ia sendiri yang melakukan. Perayaan Kamis Putih ini, kita juga sudah merayakan setiap hari sesungguhnya, atau setiap minggu yang kita sebut dengan Ekaristi. Nah, di sini Allah sendiri hadir, Ia sendiri hadir untuk memberikan dirinya, membagi-bagikan tubuh dan darahnya sebagai santapan jiwa kita, sebagai santapan bagi kehidupan iman kita. Pertama, kebersamaan, kekeluargaan. Saudara-saudari, dalam setiap perjamuan, dalam makan bersama, hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita merasakan perasaan kekeluargaan. Di situ ada rasa cinta, di situ ada rasa kenyamanan, kedamaian. Di rumah kita kalau kita makan bersama, saudara-saudari, harus dirasakan makna kebersamaan itu. Ada kedamaian, ada cinta. Pada saat kebersamaan, jangan bicara tentang persoalan, permasalahan. Supaya apa? Makanan yang kita makan itu dicerna dengan enak. Supaya makanan yang kita makan itu dinikmati. Kita tidak berpikir lagi tentang persoalan. Yang kita pikirkan bagaimana menikmati kebersamaan dan menikmati makanan yang tersedia. Itu hal yang paling utama. Yang kedua, perjamuan malam terakhir atau yang kita sebut dengan Ekaristi. Yesus memberikan hidupnya, tubuh dan darahnya bagi dunia, bagi semua orang. Dan Yesus mengatakan, perbuatlah ini seperti aku telah melakukannya bagimu. Ekaristi adalah sakramen cinta kasih, sakramen berbagi, sakramen persatuan dan kesatuan. Di sini kita semua yang merayakan Ekaristi, yang mengambil bagian di dalam malam perjamuan ini, kita semua harus menjadi ekaristis bagi sesama, yang mau memberikan hidup kita, yang mau berbagi hidup kita untuk sesama. Yang kedua, Yesus juga mau melayani, yang melayani para murid dengan membagi-bagikan roti dan anggur yang membasuh kaki. Yesus menginginkan supaya kita sebagai murid Tuhan mau melakukan hal yang sama. Kita diajak oleh Yesus untuk melayani, memberikan hidup kita bagi sesama, untuk menggerakkan jiwa dan raga kita, melakukan satu tindakan, pergerakan. Yesus, bagi saya ketika Yesus membasuh kaki para murid, itu melambangkan ada satu kesediaan dari para murid untuk bertindak, untuk pergi, untuk melakukan sesuatu seperti yang Yesus lakukan bagi mereka. Ini hal yang paling luar biasa di dalam kehidupan iman kita, istimewa menjadi murid Tuhan. Yang berikut, kita juga bisa melihat apa yang terjadi di dalam perayaan malam atau malam perjamuan Tuhan, di mana Yesus mengalami pengkhianatan. Yudas mengkhianati Yesus dengan sangat murah, sangat murah. Berapa di situ katakan? Dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu sangat murah. Ada apa yang terjadi di sini? Kita tahu bahwa Yudas sebenarnya mempunyai satu harapan yang lain. Dia ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin revolusi orang, sebagai pemimpin revolusi orang Yahudi, dan dia ingin agar Yesus melakukan pemberontakan,
terhadap kekaisaran Romawi. Tapi apa yang terjadi? Yesus jauh lebih memilih salib daripada menjadi pemimpin dunia. Sebab Yesus sendiri adalah pemimpin surgawi. Dan akhirnya apa? Ketika Yudas tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia kembalikan uang dan ia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Kekecewaan, ia rasa malu. Saudara-saudari, di dalam setiap kehidupan, pengkhianatan selalu memberikan rasa pedih, rasa sedih. Sebab kita tahu bahwa dalam perjamuan ini Yesus juga sangat sedih. Sebab ia dikhianati oleh muridnya sendiri. Dalam kehidupan iman kita, saudara-saudari, Tuhan selalu mengingatkan kita akan kesetiaan, ketaatan kepadanya. Supaya kita bertahan dalam setiap persoalan hidup. Dapat melihat dan membuat suatu keputusan yang benar ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan iman kita. Jangan sampai kita cepat galau membuat suatu keputusan yang salah, seperti yang dilakukan oleh Yudas. Iman kepada Tuhan harus dimaknai sebagai pemberian secara total kepada Allah. Membiarkan Allah bekerja dan mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup. Dan di situ Tuhan akan memberikan solusi dan jawaban dalam setiap persoalan kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Allah sumber keselamatan dan kedamaian kita. Kita lihat hari ini Tuhan sudah memberikan rasa damai, rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam perjamuan. Hanya persoalan Yudas belum memaknai nafsu, motivasi yang rendah untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting untuk kehidupan kekal. Dan akhirnya Yudas kehilangan sesuatu yang penting dari perjalanan ziarah bersama Yesus. Yang berikut, bagaimana kita melihat Yesus membasuh kaki para murid. Di sini ada satu pemaknan atau simbol atau gambaran yang mau disampaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersih. Bersih berarti kudus di hadapannya. Yesus ingin agar kita dibersihkan dari pikiran kita, hati, jiwa, dan raga kita. Dari segala noda-noda yang menghambat dan menghalangi kita untuk melihat salib Kristus, salib yang menyelamatkan. Bukan salib yang menghancurkan. Karena ketika orang memandang salib dengan satu pandangan cinta, maka ia dapat memaknai keselamatan itu. Tetapi ketika orang memandang salib dengan kebencian, ia tidak melihat makna pengorbanan, cinta, dan keselamatan itu. Yesus sesungguhnya bukan hanya mau membersihkan kaki, tetapi ia mengingatkan. Yesus mengatakan, kamu telah bersih. Oh, kamu telah disucikan, dikuduskan melalui sakramen pembaptisan. Kau telah dibersihkan dengan air dan roh. Namun, dalam perjalanan ziarah, kita ternoda, kita terantuk, kita jatuh. Dan kini Yesus ingin memperbarui. Pembasuhan kaki mengingatkan bahwa Yesus ingin selalu memperbarui hidup kita. Karena langkah-langkah hidup kita yang kita lalui sering terantuk, sering jatuh, sering ternoda dan kotor. Yesus ingin agar langkah-langkah hidup kita terus diperbaharui dengan kesucian, dengan kekudusan Allah. Maka ia memperbaharui kita terus-menerus. Pada malam perjamuan terakhir, ia membaharui para murid dengan air. Tapi saat ini ia memperbaharui kita dengan rohnya, dengan cintanya, dengan firman-Nya, dengan sabdanya, dengan ekaristi, dengan tubuh dan darah yang kita terima. Dan Yesus mengingatkan kita untuk selalu memperbaharui hidup kita di dalam cinta Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus pada malam perjamuan terakhir, dia mengingatkan kita semua untuk senantiasa pergi dan mewujudkan cinta Allah di dalam kehidupan sesama. Pergilah, lakukanlah, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Yesus mengingatkan kita setiap hari, setiap minggu, agar kita hidup menurut contoh dan teladan hidup Allah. Marilah kita berbagi hidup kita bagi sesama.
kita mewujudkan dan mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita menyatakan cinta Allah dalam kesaksian hidup kita. Dan kita membiarkan sakramen Ekaristi, cinta kasih Allah dan berkat Allah hidup di dalam diri kita. Dan kita dijauhkan dari sikap-sikap yang membuat kita hidup di dalam pengkhianatan, hidup di dalam kebencian dan dendam. Tapi hiduplah di dalam cinta Allah yang mau melayani, yang mau berbagi, yang memberikan hidupnya bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan perayaan Hari Kamis Putih atau perayaan malam perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.